perkenalkan, nama saya Maifa Lasria Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang SAP Logistik. SAP Logistik secara keseluruhan dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan mengoptimalkan seluruh rantai pasokan mereka dengan integrasi yang kuat antara berbagai fungsi operasional yang berbeda. Selanjutnya, Sales Order Management. Kegunaan Sales Order Management adalah proses yang melibatkan pengelolaan semua aspek dari pesanan dan penjualan, mulai dari pembuatan hingga pengiriman dan layanan purna jual. Berikut adalah beberapa kegunaan dari Sales Order Management. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi operasional memantau pemesanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, pelaporan data analis, dan penanganan pengembalian. Cara untuk mengaktifkan Sales Order Management adalah buka aplikasi SAP Logon, pilih menu SAP SC Access, masuk ke kode transaksi atau contoh VA01 pada layar Create Sales Order, pilih order type yang sesuai, masukkan customer number, di field sold to party, masukkan kondisi harga, periksa tanggal pengiriman yang diusulkan oleh sistem. Setelah selesai semua, klik tombol save. Sekian, terima kasih. Penjelasan selanjutnya mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ini memiliki kegunaannya sendiri, yaitu menempatkan pelanggan sebagai fokus dari perusahaan dan proses bisnisnya. Ini itu harus diimplementasikan sebagai filosofi utama perusahaan dan strategi-strateginya harus diadopsi di dalam perusahaan. Tujuan dari semua aktivitas perusahaan harus menempatkan pelanggan di pusat, bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan omset. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari CRM sendiri yaitu bertujuan untuk menciptakan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan di setiap fase hubungan bisnis. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerjanya sendiri yaitu menggunakan MySAP CRM yang mencakup pertama ada direct sales. Direct sales ini untuk mengakses informasi dan data yang relevan tentang customer. Selanjutnya ada marketing. Marketing itu segala proses pemasaran untuk keterlibatan pelanggan yang mendalam. Nah, selanjutnya ada sales. Sales itu mencakup semua saluran penjualan pelanggan, memastikan transaksi pelanggan yang lancar dan dapat diskalakan. Selanjutnya ada service. Service dalam MySAP sendiri menyediakan wawasan operasional yang terpadu, memungkinkan layanan dan pemenuhan yang tak tertandingi yang sesuai dengan potensi pendapatan pelanggan. Baik, selanjutnya saya Nadia Kendarita di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai unit konteks di bidang production, yaitu yang pertama ada kegunaan dari unit production sendiri, yaitu dengan dukungan semua strategi manufaktur untuk bisnis proses terpisah dari industri produk konsumen, SAP ini membantu perusahaan mengelola seluruh aktivitas manufaktur mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan analisis dalam satu sistem secara end-to-end. Juga SAP ini mendukung pengembangan dan pelaksanaan rencana produksi yang efisien dan memastikan keakuratannya. Sebagaimana yang dijelaskan di gambar, ini terdapat proses bagaimana production itu terjadi. Yang pertama ada production planning, lalu yang kedua ada order creation, lalu yang ketiga ada order place, dan yang keempat ada order printing, yang kelima ada material staging, dan yang keenam ada order execution, lalu yang ketujuh ada confirmation, dan yang ke-8 ada good receipt. Selanjutnya, manufaktur dan produksi di SAP ini bekerja sama dengan semua aplikasi SAP yang terintegrasi lainnya, melakukan lebih dari sekedar memfasilitasi produksi yang efisien. Hal ini membangun hubungan penting antara penjualan, perencanaan produksi, dan lantai pabrik. Lalu, ada eksekusi. Eksekusi dari pesanan produk ini yaitu pesanan produk adalah objek data pusat dalam pengendalian rantai pabrik dan eksekusi manufaktur. Pesanan produksi berisikan semua data yang relevan dengan tujuan produksi, komponen material, sumber daya yang dibutuhkan, dan biaya.
Proses pesanan produksi terlibat atau mencakup beberapa langkah, di antaranya yang pertama yaitu creation and release of a production order, lalu yang kedua ada good issues of components, yang ketiga ada confirmation of production activity, dan yang keempat ada good receipt of the finished goods. Lalu bagaimana cara proses pembuatan production? Dalam unit ini terdapat beberapa latihan. Itu yang pertama ada display a bill of material. Latihan ini tuh bagaimana cara kita menampilkan bill of material yang telah kita buat sebelumnya dengan P-code yaitu CS03. Lalu yang kedua ada display a stock of requirement list dengan P-code MD04. Dan yang terakhir ada create and confirm a production order, yaitu bagaimana cara kita membuat dan mengkonfirmasi production order yang telah kita buat atau ada pemesanan gitu dengan P-code C001. Selanjutnya di sini saya Monica Meta Gultom akan menjelaskan poin berikutnya yaitu SCM atau Supply Chain Management. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari SCM. Kegunaan dari SCM yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi proses dan mengurangi kesalahan sehingga pekerjaan lebih cepat dan lancar. Yang kedua, pengelolaan persediaan yang lebih baik, yaitu membantu mengatur stok barang, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan barang selalu tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, visibilitas dan transparansi rantai pasokan, yaitu memberikan pandangan menyeluruh tentang setiap tahap produksi dan distribusi sehingga mudah untuk memonitor dan mengelola. Yang keempat, peningkatan kolaborasi, yaitu memudahkan kerjasama antara berbagai departemen dan mitra bisnis sehingga koordinasi menjadi lebih baik. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan data, yaitu menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Yang keenam, manajemen risiko yang lebih baik, yaitu dengan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Dan yang ketujuh, peningkatan layanan pelanggan, yaitu memastikan pengiriman barang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mendukung keberlanjutan dan kepatuhan, yaitu dengan membantu perusahaan menjalankan operasi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara proses membuat SCM tersebut. Yang pertama, ada perencanaan rantai pasokan. Adalah proses memprediksi permintaan produk dan mengatur bagaimana semua bagian dalam rantai pasokan bekerja bersama untuk memenuhi permintaan tersebut, termasuk perencanaan pengadaan, MRP, produksi, SNOP, dan lainnya. Yang kedua, manajemen siklus hidup produk atau PLM. Adalah proses mengelola seluruh siklus hidup produk dari ide sampai daur ulang menggunakan sistem perangkat lunak untuk memfasilitasi kolaborasi dan informasi produk di seluruh organisasi. Dan yang ketiga, pengadaan. Pengadaan adalah proses mendapatkan bahan, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan memastikan kualitas, harga yang sesuai, dan nilai barang tersebut. Dan yang keempat, manajemen logistik adalah proses pengelolaan transportasi dan penyimpanan barang dari bahan mentah hingga produk jadi, termasuk pemeliharaan produk, pengembalian, dan daur ulang. Dan yang kelima, ada kontrol eksekusi manufaktur atau MES, yaitu proses memonitor, melacak, mendokumentasikan, dan mengendalikan proses produksi dengan menggunakan teknologi AI dan data dari IoT untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Enterprise Asset Management atau EAM, adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan aset fisik di seluruh rantai pasokan menggunakan sensor IoT, konektivitas mesin-mesin, dan digital twins untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan pemeliharaan preventif dan prediktif. Sekian yang dapat saya jelaskan dari
SCM dan akan dilanjutkan oleh pemasar. Selanjutnya yaitu ada procurement. Pada pelajaran SAP fundamental, procurement memiliki beberapa kegunaan, yaitu ada 10 poin. Di antaranya, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kesalahan produksi, meningkatkan kualitas informasi dengan analisis data, meningkatkan kecepatan bisnis dengan data akurat, meningkatkan konsistensi dengan memantau SOP, mengintegrasikan proses dengan keuangan, produksi, dan logistik, mengurangi kesalahan dengan mengawasi proses pembelian, meningkatkan pengawasan dengan reminder, meningkatkan pengelolaan inventory dengan konfirmasi penerimaan barang, meningkatkan pengelolaan pembayaran dengan verifikasi invoice, dan yang terakhir meningkatkan pengelolaan vendor dengan identifikasi vendor paling potensial. Selanjutnya itu ada cara membuat procurement melibatkan beberapa langkah. Di antaranya yaitu mengumpulkan informasi tentang produk dan kuantitas, mencari pemasok yang memenuhi persyaratan, membuat purchase order yang sah, mengecek status pembelian dan reminder, mengkonfirmasi penerimaan barang, verifikasi invoice, membayar pembelian, mengupdate stok barang, mengidentifikasi vendor paling potensial, dan mengikuti langkah-langkah berurutan. Dengan demikian, proses procurement berjalan efektif dan efisien, memudahkan pengelolaan inventaris dan mengurangi kesalahan produksi. Supplier Relationship Management atau yang disebut SRM, kegunaannya mengacu pada strategi dan proses yang digunakan perusahaan untuk berinteraksi dengan pemasoknya. Ini melibatkan pengelolaan seluruh siklus hidup pengadaan dari pemilihan pemasok awal hingga negosiasi kontrak, pemantauan kinerja, dan peningkatan hubungan. Tujuan SRM adalah untuk memaksimalkan nilai yang diperoleh dari hubungan pemasok untuk memastikan barang dan jasa dikirim tepat waktu, dengan kualitas yang tepat dan dengan biaya terbaik. SRM yang efektif sering melibatkan kolaborasi, transparansi, dan saling percaya antara pembeli dan pemasok, mendorong kemitraan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada manfaat SAP SRM, ada 6, yaitu 1. Proses penggadaan yang sederhana, 2. Meningkatkan hubungan pemasok, 3. Meningkatkan efisiensi, keempat ada visibilitas yang ditingkatkan, kelima pengurangan peningkatan penghematan, keenam peningkatan analisis dan perkiraan. Selanjutnya ada cara kerja SAP SRM, ada 3. Yang pertama mengkategorikan pemasok, yang kedua mengembangkan strategi pemasok, yang ketiga memanfaatkan strategi pemasok. Selanjutnya ada keuntungan bisnis. SAP SRM berfokus pada hasil bottom line, membantu Anda mengurangi biaya barang yang dijual di seluruh perusahaan dengan meningkatkan efisiensi terkait pasokan dan meningkatkan nilai hubungan pemasok. Unit Content External Process. Kegunaannya yang pertama, untuk mengelola data tambahan yang tidak tercakup dalam standar SAP. Misalnya, mengimpor atau mengekspor data dari atau ke sistem SAP. Yang kedua, dapat menyediakan langkah-langkah tambahan seperti validasi tambahan atau pemeriksaan status sebelum melanjutkan proses lebih lanjut. Yang ketiga, dapat menambah fungsionalitas SAP. Bagaimana cara kerja unit external process? Untuk membuat external process, terutama terkait dengan penanganan data tambahan atau proses khusus, biasanya dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhannya. Yang kedua, gunakan alat-alat customizing yang disediakan oleh SAP, seperti Customizing Cockpit atau SAP Implementation Guide, untuk menyesuaikan atau menambahkan proses tambahan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jika penyesuaian dengan customizing tidak mencukupi, bisa saja diperlukan pengembangan tambahan menggunakan SAP ABAP, yaitu Advanced Business Application Programming, untuk membuat program atau fungsi khusus. Yang ketiga, konfigurasi integrasi. Jika proses tambahan melibatkan integrasi dengan
sistem eksternal, pastikan untuk mengkonfigurasi koneksi dan alur kerja antara SAP dan sistem lainnya menggunakan alat seperti SAP Process Integration atau SAP PI atau SAP Cloud Platform Integration. Lalu, ada unit Content Product Lifecycle Management. Product Lifecycle Management atau PLM dalam SAP adalah serangkaian solusi untuk mengelola seluruh siklus hidup produk dari konsep hingga penghapusan. Kegunaannya yang pertama, memberikan kemampuan tingkat lanjut untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan produk secara keseluruhan. Yang kedua, menyediakan lingkungan untuk mengelola spesifikasi, tagihan bahan baku, data perutean, dan sumber daya, struktur proyek, dan dokumentasi teknis terkait sepanjang siklus hidup produk. Yang ketiga, menyediakan manajemen kualitas terintegrasi untuk semua industri di seluruh siklus hidup produk. Yang keempat, mengelola aset dan peralatan fisik yang mencakup seluruh komponen sistem manajemen aset perusahaan. Lalu, bagaimana cara kerja unit tersebut? Yang pertama, mengumpulkan dan mengevaluasi ide produk baru. Yang kedua, merencanakan dan mengelola proyek penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, membuat dan mengelola daftar bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar. Yang kelima, menyediakan data produk ke tim yang membutuhkan, seperti pemasaran dan penjualan. Yang keenam, berkolaborasi dengan pemasok untuk memastikan bahan dan komponen tersedia.